Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai eksponensial. Eksponensial ini yang merupakan materi kelas 10 ya, materi matematika peminatan. Ada yang tahu sebelumnya apa itu eksponensial? Ya, eksponensial itu adalah ilmu yang mempelajari mengenai perpangkatan. Sifat-sifat eksponensial mungkin sebelumnya sudah pernah dipelajari waktu SMP ya. Jadi kita review terlebih dahulu, review mengenai sifat-sifat eksponensial. Yang pertama adalah jika saya mempunyai A pangkat M dikali dengan A pangkat N, maka pangkatnya adalah ditambah. Jadi M ditambahkan dengan N. Menjadi seperti ini ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah jika saya mempunyai A pangkat M dibagi dengan A pangkat N akan menjadi A pangkat M min N. Jadi pengurangan ya kalau pembagian. Sifat yang ketiga adalah jika ada pangkat dipangkatkan kembali, maka menjadi perkalian. Contoh A pangkat M dipangkatin dengan N, maka akan menjadi A pangkat M kali N. Sifat yang keempat adalah jika ada A pangkat M di akar pangkat N, maka A pangkat M dibagi dengan N. Jadi dibagi dengan akarnya dia. Sifat yang kelima adalah jika ada A pangkat A kali B pangkat M, maka setiap bilangan pokoknya itu dipangkatin satu persatu. Jadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Jadi dipangkatin satu persatu ya. A pangkat M, B pangkat M. Sifat berikutnya, yang keenam adalah jika saya mempunyai 1 per A pangkat M, maka akan menjadi A pangkat min M. Jadi kalau misalkan dinaikkan di atas seperti ini, pangkatnya berubah jadi negatif, yang awalnya positif. Sebaliknya, kalau misalkan awalnya itu negatif, maka akan berubah jadi positif. Sifat yang berikutnya adalah jika ada A per B pangkat M, maka 1 per 1 bilangan pokoknya dia adalah pangkat M. A pangkat M dibagi dengan B pangkat M. Nah, contohnya seperti ini. Sederhanakan bentuk eksponen berikut. 2 pangkat 3 dikali 8 per 27 dikali 3 pangkat 2 per 2 pangkat 8. Langkah awal adalah kita harus membuat bilangan pokok yang ada di sini menjadi bilangan berpangkat. Sehingga 8 menjadi 2 pangkat 3. 3 pangkat 2, tetap 3 pangkat 2 ya. 27 adalah 3 pangkat 3. 28 adalah 2 pangkat 8. Mohon maaf sebelumnya. 2 pangkat 8 menjadi 2 pangkat 8. Tetap ya. Setelah kita ubah ke bentuk perpangkatan, baru kita olah. Yang bilangan pokoknya sama, kita kelompokkan dengan bilangan pokok yang sama. Jadi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, dan 2 pangkat 8. Menjadi seperti ini. Kemudian 3 pangkat 2 dengan 3 pangkat 3 menjadi seperti ini. Langkah berikutnya. Perkalian pangkatnya ditambah tadi ya. Kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi 3 ditambah 3 dikurangi dengan 8. Sehingga menjadi seperti ini. Yang 3 pangkat juga sama. 3 pangkat 2 dikurangi dengan 3. Pangkatnya dikurangi 2 dikurangi 3. Sehingga hasilnya menjadi 2 pangkat min 2 kali 3 pangkat min 1.
Nah, kalau kita ubah ke dalam pangkat positif, maka 2 pangkat min 2 menjadi 1 per 2 pangkat 2. 3 pangkat min 1 menjadi 3 pangkat 1. Atau kalau kita hitung, menjadi 1 per 2 pangkat 2 adalah 4 dikali dengan 3. Sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 12. Seperti itu ya, gampang sekali. Contoh berikutnya. Contoh yang kedua adalah ketika kita mempunyai bentuk eksponen yang dia mengandung unsur aljabar, itu sama penyelesaiannya. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan aljabarnya. Misalkan soal seperti ini. Langkah pertama adalah kita harus uraikan terlebih dahulu pangkatnya masing-masing. Nah, menjadi seperti ini. 2x kuadrat tetap 2x kuadrat ya. 3 pangkat 2, kemudian x pangkat 4 dipangkatin 2 menjadi x pangkat 8. Kemudian y pangkat 2 menjadi y pangkat 2. Yang bawah juga sama. 4 kita ubah ke bilangan pokok 2 ya. 2 pangkat 2 jadinya. Kemudian x pangkat 3. Kemudian x pangkat 3, y pangkat 3. Nah, jadi gini ya. Setelah kita uraikan pangkatnya masing-masing, maka kita kelompokkan yang bilangan pokok 2 dengan 2. Jadi ini ada 2 dibagi dengan 2 kuadrat. Menjadi 2 pangkat 1 min 2. Ingat, kalau tidak ada pangkatnya berarti dianggap 1 pangkatnya. Kemudian 3 pangkat 2. Kemudian x-nya, x pangkat 8 dibagi dengan x pangkat 3 dan x pangkat 3. Kemudian x pangkat 2 kali x pangkat 8 dibagi dengan x pangkat 3 dan x pangkat 3. Jadi 2 ditambah 8 dikurangi 3 dikurangi 3. Begitu pula dengan y. Y pangkat 2 dan y pangkat 3. Jadinya y pangkat 2 min 3. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah 2 pangkat min 1, 3 pangkat 2, x-nya pangkat 4, y pangkat min 1. Kalau kita ubah ke bilangan pangkat positif, maka menjadi 3 pangkat 2 per 2 pangkat 1, x pangkat 4 per y. Seperti itu ya, begitu mudah kan ya? Nah, berikutnya ini adalah ada latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Nah, sampai di sini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.